Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam pesan gembala saat ini dengan tema awal sebuah kegagalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-27 bagian terakhir. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudara, apa yang menyebabkan Tuhan berkata apa yang dilakukan oleh Daud adalah jahat? Apa sebenarnya yang dilakukan Daud sehingga Tuhan berkata yang dia lakukan itu adalah jahat? Padahal kita tahu Daud adalah seorang raja yang pintar, raja yang hebat, raja yang luar biasa. Tapi saat ini kita membaca bahwa apa yang dilakukan Daud tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca Alkitab dari pasal yang ke-11 sampai pasal yang ke-24, di sana mencatat kegagalan rohani yang serius dari Daud. Daud mengalami kegagalan rohani dan itu sangat serius, saudara. Apa yang menyebabkan Daud mengalami kegagalan rohani? Ada 3 hal yang menjadi penyebab kegagalan daripada Daud. Yang pertama, ayat yang pertama, saudara. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yang menjadi kegagalan rohani Daud yang serius, yang pertama adalah Daud melalaikan tanggung jawab sebagai seorang raja. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, seharusnya pada waktu itu Daud ada di tengah-tengah pasukannya. Daud ikut berperang, memberikan kekuatan, dukungan moral, memberikan semangat. Tapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Daud tinggal di Yerusalem. Dia tinggal di istananya sendiri. Dia hanya menyuruh pasukannya pergi. Walaupun ada kemenangan, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Daud mengambil satu langkah yang salah. Dia melalaikan tanggung jawab sebagai seorang raja. Dikatakan pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud tidak melakukan hal itu. Dia tinggal di Yerusalem. Dia melalaikan tanggung jawab sebagai seorang raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita diberikan tanggung jawab. Apakah itu tanggung jawab besar? Apakah itu tanggung jawab kecil? Apakah itu tanggung jawab yang populer atau tidak populer? Apapun bentuknya tanggung jawab yang diberikan kepada kita, apalagi dalam konteks rohani, dalam pelayanan, mari jangan pernah lalaikan tanggung jawab itu, saudara. Mungkin bagi orang lain tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu biasa-biasa saja. Mungkin ada tanggung jawab sebagai guru sekolah minggu, mungkin tanggung jawab sebagai seorang pendoa, atau tanggung jawab sebagai seorang penjemput tamu, sebagai seorang kolektan. Tidak populer mungkin bagi orang lain. Tapi kalau itu tanggung jawab diberikan kepada saudara dan saya, mari kita lakukan dengan tulus hati. Mari kita kerjakan dengan sepenuh hati. Karena apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, selalu ada upah yang Tuhan siapkan. Tanggung jawab harus kita kerjakan dengan baik. Jangan pada waktu saja kita ditunjuk sebagai pemimpin pujian mungkin, atau kita mungkin ditunjuk sebagai seorang pembicara, baru kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawab itu. Tapi ketika kita ditunjuk sebagai kolektan atau ditunjuk sebagai asar,
atau mungkin sebagai pendoa ketika berita firman Tuhan disampaikan, tidak ada yang lihat. Kita lalaikan, itu anggap sepele. Saya gak mau tanggung jawab itu. Tidak populer, tidak terkenal. Saudara, apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita kerjakan dengan sepenuh hati. Mari kita lakukan dengan hati yang tulus. Karena apapun yang Tuhan berikan, tanggung jawab yang Tuhan berikan, selalu ada upah yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang taat melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Yang kedua, penyebab kegagalan daripada seorang Daud. Ayat yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Yang pertama tadi, Daud sudah menunaikan tanggung jawab sebagai seorang raja. Yang kedua, dia menyia-nyiakan waktu yang ada. Seharusnya dia pergi berperang, tapi dia tidak memanfaatkan waktu yang ada. Waktu yang diberikan, waktu yang ada, Daud sia-siakan. Dan ini menjadi penyebab dia gagal. Dia hanya pergi jalan-jalan, membuang-buang waktu mencari angin di atas soto istana. Dan apa akibatnya, saudara? Matanya tertuju kepada seorang perempuan yang sedang mandi, seorang perempuan yang cantik. Dan inilah membuat Daud gagal dalam kerohaniannya. Menyia-nyiakan waktu. Saudara, saya sampaikan pada kesempatan ini, jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, waktu yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita diberikan kesempatan bisa memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita diberi kesempatan bisa masih mendengarkan firman Allah, pergunakanlah waktu mendengarkan firman Allah dengan baik dan sungguh-sungguh. Jangan buang-buang waktu, saudara. Daud membuang-buang waktu mengakibatkan dia jatuh dalam dosa. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada saudara. Ketika Tuhan berikan waktu untuk beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, jangan sia-siakan. Jangan bilang, besok aja saya pergi gereja, minggu depan aja saya beribadah. Apalagi dengan sekarang, saudara, kita tidak berkumpul beribadah secara langsung di gereja. Kita hanya beribadah secara online. Tidak ada yang lihat kalau saudara tidak menonton, saudara tidak melihat atau tidak mengikuti ibadah. Tuhan berikan waktu. Saudara, mungkin saudara tidak pernah berpikir akan berkumpul dengan keluarga, suami, istri, anak-anak kumpul dalam satu rumah. Saudara tidak pernah mungkin berpikir akan bisa beribadah bersama-sama, berdoa bersama-sama dengan keluargamu. Inilah waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Pergunakan dengan baik. Tidak kebetulan ada pandemi COVID-19 terjadi di negara kita. Ada rencana Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan, memulihkan setiap keluarga. Tuhan berikan kesempatan, waktu untuk setiap keluarga membangun kembali mezbah doa, membangun kembali mezbah keluarga, berkumpul bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari. Jangan sia-siakan waktu yang ada, sebab waktu ini adalah jahat, saudara. Ya, kata Paulus, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan sia-siakan, gunakan waktu sebaik-baiknya.
Saudara mau gunakan waktu sebaik-baiknya. Inilah kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita diberikan waktu Tuhan untuk berkumpul. Mungkin saudara tidak sadar. Mungkin saudara bilang, ini kebetulan saja adanya. Pemerintah melarang kita keluar rumah. Pemerintah menyarankan kita stay at home. Tapi saudara, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Inilah waktu yang Tuhan berikan untuk kita kembali memulihkan hubungan dalam keluarga. Inilah waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kembali membangun mezbah keluarga. Gunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Paulus katakan, pergunakanlah waktu dengan baik, sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat. Yang ketiga, saudara, hal yang menyebabkan kegagalan Daud adalah Daud tidak mampu menguasai diri. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima dari 2 Samuel pasal 11. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahu kepada Daud, demikian aku mengandung. Sudah melalaikan tanggung jawab, sudah menyia-nyiakan waktu, tidak mampu menguasai diri. Saudara, ketiga hal ini akan membuat kita jatuh dalam kegagalan. Kegagalan rohani Daud disebabkan karena lalai dalam tanggung jawab. Kegagalan rohani Daud disebabkan karena menyia-nyiakan waktu. Kegagalan rohani Daud disebabkan karena tidak mampu menguasai diri. Di saat orang berperang, dia hanya jalan-jalan cari angin. Di saat orang berperang, dia mengambil istri orang. Melihat istri orang lebih cantik, dia pakai kekuasaannya sebagai seorang raja. Dia ambil. Dan inilah yang dikatakan Tuhan tidak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Saudara, mari dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita harus mampu menguasai diri kita. Mungkin seringkali dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita, di tempat pekerjaan, di tempat kuliah, atau apapun dimana kita pun berada, seringkali kita ditawarkan oleh hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Mungkin secara manusia itu menyenangkan bagi kita, menguntungkan bagi kita. Tapi saya katakan pada kesempatan ini, kalau itu tidak berkenan dengan firman Allah, jangan pernah terima, jangan pernah lakukan. Kuasailah dirimu, berpadanlah pada apa yang ada. Jangan coba-coba, saudara. Jangan coba-coba lakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Jangan coba-coba melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suruh, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kuasailah dirimu. Dunia akan selalu menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Saudara akan ditawarkan mungkin sesuatu yang akan menyenangkan secara dunia. Saudara tidak akan mungkin kekurangan sepanjang saudara hidup. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, jangan pernah coba lakukan. Mampu menguasai diri, sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Satu ayat di dalam suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kita lihat saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Paulus ingatkan,
Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dengan kata lain, kita harus mampu menguasai diri kita. Kita harus mampu menguasai diri kita untuk tidak terlibat, tidak jatuh dalam hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tawaran dunia mungkin menyenangkan secara manusia, tapi itu hanya sementara. Mari, belajarlah kuasai dirimu. Maka engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan menjadi bahagiamu. Biarlah ketiga hal ini akan membuat kita semakin sadar bahwa kita harus menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Dan kita harus mampu menguasai diri. Kalau ketiga hal ini ada dalam kehidupan saudara dan saya, maka kegagalan itu akan jauh daripada kita. Tapi kita akan mendapatkan sukses, keberhasilan. Karena apa? Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah kita semua yang melakukan, mendengarkan dan melakukan firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali firman-Mu mengingatkan, mengajarkan kepada kami, menasihatkan kepada kami, untuk kami tidak melalaikan tanggung jawab, untuk kami tidak membuang-buang waktu yang Tuhan berikan, untuk kami dapat menguasai diri kami, sehingga kami selalu berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Mampukan kami Tuhan, karena kami menyadari siapakah kami manusia ini. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kemampuan yang Tuhan berikan, kami tidak mampu Tuhan menjalankan tanggung jawab itu. Tanpa penyertaan Tuhan kami tidak akan mampu mempergunakan waktu yang ada. Dan tanpa penyertaan Tuhan kami tidak akan mampu menguasai diri kami. Itulah sebabnya Tuhan mampukan kami. Dan biarlah kami selalu boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati melalui pesan gembala ini, jangan lupa membagikan kepada teman-teman, kepada saudara, kepada siapa saja, agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.